Salam sejahtera dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya Nova dari tim Data Kreatif. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang menu yang kedua dari aplikasi Vocasir versi 1.6. Pada video yang sebelumnya telah kita bahas menu utama yang pertama, yaitu menu customer. Sekarang kita masuk pada menu yang kedua, menu supplier. Menu supplier ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan menyimpan data-data supplier. Menu supplier terdapat 4 submenu utama. Yang pertama, tambah supplier. Yang kedua, list supplier. Yang ketiga, list pembayaran hutang. Dan yang keempat, ubah ID supplier. Sekarang kita bahas submenu yang pertama, tambah supplier. Untuk mengaksesnya, Anda buka menu utama supplier, kemudian pilih tambah supplier. Menu tambah supplier ini digunakan untuk menambah supplier baru. Cara pengisiannya, ID supplier diisi dengan ID supplier. Kemudian, ID supplier sebagai identitas dan pembeda, agar jika suatu saat terdapat nama supplier yang sama, maka tidak terjadi kesalahan pencatatan pada database. Kemudian nama supplier diisi dengan nama supplier, kemudian alamat diisi dengan alamat supplier, kota diisi dengan tempat tinggal supplier, kemudian provinsi diisi dengan provinsi tempat tinggal supplier, kemudian HP atau telepon berisikan nomor HP atau nomor telepon supplier, kemudian nomor fax berisikan nomor fax supplier. Kita mulai memasukkannya. Kemudian masukkan nama supplier. Setelah itu masukkan alamat. Masukkan kota. Kemudian masukkan provinsi. Setelah itu masukkan nomor HP atau telepon. Kemudian masukkan nomor fax. Kemudian simpan data. Konfirmasi data tersimpan, klik OK. Untuk keluar dari form tambah supplier, Anda pilih tombol tutup atau close pada pojok kiri atas pada form tambah supplier. Selanjutnya, submenu yang kedua yaitu list supplier. Untuk mengaksesnya, Anda buka menu utama supplier, kemudian pilih list supplier. Menu list supplier ini berisi daftar supplier yang sudah tersimpan. Untuk menampilkan data-data supplier, Anda klik tombol cari. Maka akan tampil data-data supplier seperti yang tampil pada monitor Anda. Kemudian untuk menampilkan data tertentu, Anda masukkan pada kolom berdasarkan dan terurut, kemudian masukkan kata kunci. Sebagai contoh, supplier 1. Kemudian klik tombol cari, maka hasil pencarian akan menunjukkan supplier yang Anda cari. Selanjutnya, untuk menambah data, Anda pilih tombol tambah. Masukkan data-data yang diminta seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Kemudian simpan untuk menyimpan data. Dan tutup untuk keluar dari form tambah supplier. Kemudian ubah data ini digunakan untuk mengubah data supplier. Anda pilih data yang akan diubah, misalkan data nomor 1. Kemudian klik tombol ubah. Buat perubahan. Sebagai contoh, kita akan mengubah alamat, masukkan alamat baru. Kemudian klik simpan. Konfirmasi data tersimpan, klik OK. Untuk menghapus data, Anda pilih data yang akan dihapus. Sebagai contoh, data nomor 1 supplier 6. Kemudian klik tombol hapus data. Konfirmasi yakin akan menghapus ID supplier 6. Klik ya untuk menghapus dan tidak untuk membatalkan penghapusan. Karena kita akan menghapus, maka kita pilih ya. Kemudian informasi data telah terhapus, klik OK.
Selanjutnya, apabila Anda ingin mencetak data ke dalam bentuk kertas atau menyimpan data ke dalam bentuk Excel, Anda dapat memilih tombol Print atau Export Excel. Maka akan muncul form preview data seperti yang tampil pada monitor. Pilih Save untuk menyimpan data dalam bentuk Excel, kemudian Print untuk mencetak data dalam bentuk kertas, dan Tutup untuk keluar dari form preview data. Selanjutnya, tutup form ini digunakan untuk keluar dari form list supplier. Kita masuk pada submenu yang ketiga, yaitu list pembayaran hutang. Untuk mengaksesnya, buka menu utama supplier, kemudian pilih list pembayaran hutang. Maka akan tampil form list pembayaran hutang ke supplier seperti yang tampil pada monitor. Masukkan tanggal periode. Kemudian klik tombol cari untuk menampilkan data. Maka akan tampil data-data pembayaran hutang ke supplier. Apabila Anda ingin mencari data tertentu, Anda dapat memilih pada kolom berdasarkan dan terurut, kemudian masukkan kata kunci, kemudian klik tombol cari. Kemudian untuk menghapus data, Anda pilih data yang akan dihapus, misalkan data terakhir, kita klik, kemudian klik tombol hapus data. Konfirmasi yakin akan menghapus data pembayaran hutang dengan ID 8. Apabila Anda yakin, pilih ya. Apabila tidak, pilih tidak. Kita pilih ya. Kemudian informasi data telah terhapus, klik OK. Selanjutnya, Print atau Export Excel yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk Excel atau mencetak data ke dalam bentuk kertas. Klik, maka akan muncul form preview data. Pilih Save untuk menyimpan data, dan Print untuk mencetak data, dan Tutup untuk keluar dari form preview data. Kemudian tutup form digunakan untuk keluar dari form list pembayaran hutang ke supplier. Submenu yang terakhir yaitu ubah ID supplier. Untuk mengaksesnya, Anda buka menu utama supplier, kemudian pilih ubah ID supplier. Maka akan tampil form ubah supplier seperti yang tampil pada monitor. Ubah ID supplier ini digunakan untuk mengubah ID supplier lama ke supplier baru. Kita masukkan ID supplier lama. Kemudian masukkan ID supplier baru. Kemudian klik tombol simpan untuk menyimpan data. Kita dapat melihatnya di list supplier apabila kita lupa dengan ID supplier. Sebagai contoh, kita akan mengubah data supplier 1. Kita masukkan ID supplier 1. Kemudian kita ubah menjadi supplier 6. Kemudian klik simpan untuk menyimpan data. Konfirmasi data tersimpan, klik OK. Untuk keluar dari form ubah ID supplier, Anda pilih tombol tutup. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya mengenai menu utama yang kedua pada aplikasi Procasir versi 1.6, yaitu menu supplier. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada menu-menu yang berikutnya.